Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Andi Givari dengan NIM 55521802124 dari Praktikum Pengolahan Data Berbasis Komputer kelas D. Pada video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang menginput transaksi jurnal penyesuaian yang ada pada soal ke dalam software Mayob. Di soal diketahui terdapat bukti memorial. Isi memonya telah diterima rekening koran dari Bank Permata KC Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2020 yang menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue diketahui sebesar 5.320.000 dan bank service charge 250.000. Untuk mengentri bukti memorial pada transaksi yang pertama, terlebih dahulu kita melakukan perhitungan untuk cash in bank. Caranya di sini diketahui interest revenue sebesar 5.320.000 dikurangi dengan bank service charge 250.000, maka akan menghasilkan hasil 5.070.000. Nah, 5.070.000 ini kita alokasikan ke akun cash in bank. Untuk cara menginputnya ke dalam software Mayob, caranya kita ke account, record journal entry, lalu masukkan jurnalnya sesuai dengan BM12-1, lalu tanggalnya diisi 31 Desember 2020, memonya diisi ayat jurnal penyesuaian atau AJP1. Pastikan teks inklusifnya kita hilangkan. Lalu ACCT-nya diisi dengan cash in bank. Debitnya sebesar 5.070.000. Yang kedua bank service charge. Kita masukkan 250.000. Dan yang ketiga interest revenue. Dikredit sebesar 5.320.000. Lalu pastikan total debit dan total kredit ini sesuai. Lalu kalau sudah klik record. Untuk transaksi nomor 2, di sini terdapat bukti memorial dari Andrian di mana isi memonya yaitu data penyesuaian akhir periode. Presiden akhir store supply dinilai sebesar 4.850.000, beban sewa toko bulan Desember 2020 2.500.000, beban asuransi bulan Desember 2020 1.250.000, dan taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Untuk mengentri bukti memorial transaksi nomor 2 ini, kita harus melakukan perhitungan kepada 4 transaksi ini. Namun, terlebih dahulu kita harus melihat laporan keuangan trial balance yang ada pada software Mayob. Caranya kita ke report, lalu ke account, klik trial balance, lalu pilih customize, pilih periodenya Desember, lalu klik display. Presiden akhir store supply dinilai sebesar 4.850.000, sedangkan di dalam trial balance diketahui store supply sebesar 9.800.000. Hal ini berarti perlengkapan yang telah menjadi beban perlengkapan bulan Desember 2020 sebesar 4.950.000. 4.950.000 ini kita dapatkan dari 9.800.000 dikurangi dengan 4.850.000. 4.950.000 ini yang akan kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Nomor 2, diketahui beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000. Angka ini langsung saja kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian tanpa harus melakukan perhitungan terlebih dahulu.
Sama halnya dengan beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar 1.250.000. Langsung saja kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu. Untuk nomor 4, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang. Di trial balance, diketahui akun receivable atau piutang usaha sebesar 239.800.000. Maka dari itu, kita langsung kalikan saja 5% dengan 239.800. Maka akan menghasilkan 11.990.000. 11.990.000 lalu kita kurangkan dengan allowance for doubtful debt atau penyisian piutang tagih sebesar 11.800.000. Maka akan menghasilkan angka 150.000. Angka 150.000 ini yang langsung kita akan masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Oke, untuk cara menginputnya ke dalam software Mayop adalah kita klik close, lalu ke account, record journal entry, lalu masukkan general jurnalnya BM 12/2, tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya kita isi ayat jurnal penyesuaian atau AJP2. Untuk yang pertama, ACCT-nya kita pilih store supply expense, di debit sebesar 4.950.000. Untuk kreditnya kita pilih store supply, di kredit sebesar 4.950.000. Lalu rent expense sebesar 2.500.000. Prepaid rent di kredit sebesar 2.500.000. Lalu insurance expense sebesar 1.250.000. Lalu prepaid insurance sebesar 1.250.000 di kredit. Lalu bad debt expense sebesar 190.000. Dan allowance for doubtful debt di kredit sebesar 190.000. Pastikan total debit dan kreditnya ini sesuai 8.890.000. Lalu kalau sudah, klik record. Langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan beberapa laporan keuangan, diantaranya yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Untuk pertama kita akan menampilkan laporan laba rugi. Caranya kita ke reports, account, lalu pilih profit and loss, lalu customize, pilih date from-nya Januari to Desember, lalu klik display. Dari laporan laba rugi ini diketahui bahwa PD Pelangi mengalami net profit sebesar 108.475.000. Oke, close. Lalu untuk menampilkan neraca, caranya kita ke report, ke account, lalu pilih standar balance sheet, lalu klik customize, pilih periodenya Desember, klik display. Oke, di sini diketahui bahwa net asset sesuai dengan
total equity yaitu 447.525.000. Oke, yang ketiga kita akan menampilkan laporan arus kas. Caranya kita ke report, pilih banking, lalu pilih statement of cash flow, klik customize, pastikan date from-nya Desember to Desember, lalu klik display. Dari statement of cash flow ini kita dapat mengetahui bahwa cash pada akhir periodenya untuk PD Pelangi sebesar Rp254.640.000. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.